Selamat datang di channel ini, tempatnya berbagi cerita-cerita seram dan menarik seputar Indonesia. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Gunung Lawu, salah satu gunung yang paling mistis di Pulau Jawa. Apa saja cerita mistis yang ada di Gunung Lawu? Simak terus video ini sampai habis. Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan memiliki 3 puncak, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Gunung Lawu juga dikenal sebagai tempat menghilangnya Prabu Brawijaya V, raja terakhir kerajaan Majapahit. Konon, di gunung ini juga tinggal 2 makhluk gaib yang dulunya adalah penjaga setiap Prabu Brawijaya, yaitu Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Mereka diberi gelar Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak. Nah, dari legenda ini, muncul banyak cerita mistis yang berkembang di kalangan pendaki dan masyarakat sekitar. Berikut ini adalah 5 cerita mistis yang paling terkenal di Gunung Lawu. 1. Pasar Setan. Ini adalah cerita mistis yang paling populer dan sering diceritakan oleh para pendaki. Pasar Setan adalah sebuah fenomena gaib yang terjadi di salah satu area puncak Gunung Lawu. Konon, di sana terdapat sebuah pasar yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Para pendaki yang beruntung atau sial, tergantung sudut pandangnya, bisa mendengar suara keramaian pasar, seperti orang berjualan, berbelanja, atau berbincang. Ada juga yang mengaku melihat penampakan pasar tersebut, atau bahkan diajak berinteraksi oleh para penjualnya. Jika Anda mendengar suara, "Beli apa, Dik?" sebaiknya Anda segera mengambil barang di sekitar Anda, seperti daun, ranting, atau batu, dan pura-pura membelinya. Jangan sampai menolak atau mengabaikan, karena bisa berakibat fatal. 2. Embok Yem. Ini adalah nama seorang perempuan paruh-baya yang memiliki warung di dekat puncak Gunung Lawu. Warung Embok Yem adalah warung tertinggi di Pulau Jawa, dan menyediakan berbagai makanan dan minuman untuk para pendaki. Banyak yang heran, bagaimana Embok Yem bisa membuka warung di tengah gunung, dan bagaimana caranya mengangkut barang-barangnya ke atas. Ada yang mengira Embok Yem adalah jelmaan dari Sunan Gunung Lawu, atau Kiai Jalak, atau makhluk gaib lainnya. Namun, ada juga yang menganggap Embok Yem adalah manusia biasa yang memiliki semangat dan kebaikan luar biasa. Apapun itu, keberadaan Embok Yem sangat membantu dan disukai oleh para pendaki. 3. Larangan mendaki dengan jumlah ganjil. Ini adalah salah satu pantangan yang harus diperhatikan oleh para pendaki Gunung Lawu. Jumlah pendaki harus genap, tidak boleh ganjil. Jika ganjil, maka ada kemungkinan salah satu dari mereka akan hilang atau tersesat di gunung. Ada banyak kisah yang menceritakan tentang pendaki yang mengalami hal ini, dan sulit untuk ditemukan kembali. Selain jumlah pendaki, ada juga larangan menggunakan baju warna hijau, karena dianggap bisa menarik perhatian Ratu Pantai Selatan, yang bisa menculik atau mengganggu pendaki yang memakainya. 4. Kiai Jalak. Ini adalah nama lain dari Wangsa Menggala, salah satu makhluk gaib yang tinggal di Gunung Lawu. Kiai Jalak berwujud burung jalak, dan sering menampakkan diri kepada para pendaki yang sopan dan berhati-hati. Jika Anda melihat burung jalak di Gunung Lawu, maka itu adalah pertanda baik, bahwa Anda telah disambut dengan hormat oleh Kiai Jalak. Namun, jangan mencoba untuk menangkap atau mengganggu burung tersebut, karena bisa menimbulkan kemarahan dan malapetaka. 5. 3 Puncak Gunung Lawu. Ini adalah cerita mistis yang berkaitan dengan legenda Prabu Brawijaya. Konon, 3 puncak Gunung Lawu, yaitu Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah, memiliki makna tersendiri. Hargo Dalem adalah tempat terakhir Prabu Brawijaya sebelum menghilang, dan dianggap sebagai tempat yang paling keramat. Hargo Dumiling adalah tempat di mana Prabu Brawijaya meninggalkan pusaka-pusakanya, seperti keris, tombak, dan cincin. Hargo Dumilah adalah tempat di mana Prabu Brawijaya menyerahkan tahtanya kepada Sunan Kalijaga, salah satu wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Para pendaki yang ingin mencapai ketiga puncak ini harus memiliki niat dan sikap yang baik, serta menghormati para leluhur dan makhluk gaib yang ada di sana. Nah, itulah 5 cerita mistis yang ada di Gunung Lawu.
Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mendaki Gunung Lawu dan merasakan sendiri misterinya? Atau malah jadi takut dan mengurungkan niat Anda? Jika Anda memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik, dan mengikuti semua aturan dan pantangan yang berlaku di sana. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan dan keselamatan lingkungan, serta menghargai sesama pendaki dan masyarakat sekitar. Demikian video kali ini tentang Gunung Lawu. Semoga bermanfaat dan menghibur. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Misteri Indonesia. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat berpetualang.